Kenapa perintah baik? Kalau baik nggak ngaruh, jahat nggak ngaruh, kenapa Tuhan perintahnya baik? Agama perintahnya juga baik. Jawabannya satu, Bapak Ibu. Jawabannya karena Tuhan menciptakan ini semua adalah dengan kasih sayang, cinta. Penyelenggara Mas Ferry, yang saya hormati seluruh peserta seminar Persatuan dan Kebangsaan dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Cilacap, dan rekan-rekan dari FKUB, tokoh lintas agama, dari Hindu, dari Konghucu, dari Islam, dari Katolik, kemudian rekan-rekan dari GMBI, selamat siang, dan rekan-rekan dari Bagana, Banser Tanggap Bencana, dan rekan-rekan dari Kokam, hadir ya, dan rekan-rekan dari Pemuda Pancasila, ada mahasiswa Unuga di mana ini? Mahasiswa Unuga hadir? Ada santri yang kebetulan dari Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin. Hadir santri? Alhamdulillah. Salah satu pembicara dalam seminar Persatuan dan Kebangsaan dalam penanganan bencana alam oleh pembicara Ustadz Kiai Haji Ahmad Soim El Amin LC MH alias Gus Soim adalah hal menarik tentang cinta dan kasih sayang serta sifat kemanusiaan. Yuk kita simak hubungan antara sifat kemanusiaan, cinta dan kasih sayang terhadap kejadian bencana alam. Indonesia ada di Kabupaten Cilacap. Begitu juga dari sisi agama. Semua agama yang resmi 6 di Indonesia ada di Kabupaten Cilacap dan termasuk penghayatnya. Karena penghayat meskipun belum resmi sebagai agama, tapi sudah resmi diakui dalam catatan sipil sebagai status agama, status keyakinan. Kalau mungkin boleh disampaikan, ya bencana bukan hanya bencana alam. Bencana bukan hanya bencana alam, bahkan kita menghadapi potensi bencana ideologi, bencana kebangsaan, bencana kemanusiaan. Semua potensi ini ada. Bencana alam ini memang ada kecenderungan menyatukan. Tadi disampaikan oleh Mas Priyo bagaimana Aceh. Kebetulan saya belum lama ini berkunjung ke Banda Aceh. Ya, dalam safari Maulid saya ada tausiah di Aceh. Saya ada wisata pasca tsunami, itu ada wisata tsunami. Dan saya mengunjungi beberapa titik, menemui beberapa masyarakat, persis seperti yang disampaikan oleh Mas Priyo. Dari sisi alam ini bencana yang luar biasa, memakan korban kurang lebih 200.000 nyawa. Dan persatuan. Harus ada nasionalis, harus ada rasa kebangsaan yang tinggi untuk bersatu agar tidak terjadi seperti tadi. Saudara kita sedang cengep-cengep, kata orang Cilacap, kita malah selfie dan kemudian update status, banyak mendapatkan banyak viewers, banyak mendapatkan like dan seterusnya. Ini kan persatuan dan nilai kebangsaan dipertanyakan. Dan ini ada kecenderungan, contoh mamanya penyaluran bantuan bencana terhalang oleh dalam tanda kutip itu wisatawan. Jadi menjadi tempat wisata gitu Pak Haji. Dan ini kan dari sisi yang lain kan miris. Kalau kita kebetulan melihat terjadi kecelakaan di jalan, sikap apa yang kita lakukan? Apakah kita malah justru selfie, foto saja, kemudian update status, atau kita membantu? Ini kan banyak orang yang punya sikap beda-beda. Tentu yang terbaik dari sisi kemanusiaan adalah turun membantu. Saat kita mau membantu orang kecelakaan, pasti kita nggak banyak tanya, kamu agamanya apa? Kamu ormasnya apa? Kamu partainya apa? Nggak penting menanyakan identitas, karena ada prioritas nyawa dan
kesehatan ini harus diutamakan. Ya, inilah nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka untuk hidup bareng tentu yang harus dicari adalah persamaan. Nah, kalau persamaan nggak ada orang beda. Kita ini persamaan, begitu mudahnya mencari persamaan. Ini yang sering disebut oleh kalangan Nahdien, orang-orang NU, bahkan oleh orang-orang Indonesia ini disebut dengan ada beberapa persaudaraan. Karena persaudaraan ini menjadi temu. Ada ukhuwah Islamiyah kalau orang Islam, persatuan atau persaudaraan karena seagama. Jadi ada persaudaraan seagama yang Hindu sesama Hindu, tentu ada persamaan. Kemudian yang Muslim dengan sesama Muslim, Katolik dengan sesama Katolik. Kalaupun beda agama masih ada persamaannya, disebut sebagai umpamanya ukhuwah watoniyah, sesama warga negara Indonesia. Apapun agamanya, apalagi kalau hanya beda ormas. Wah, ini hanya perbedaan yang sangat kecil, tidak seharusnya memisahkan. Justru perbedaan-perbedaan ini kekayaan untuk saling menguatkan. Bahkan ketika kita beda negara sekalipun, terjadi bencana yang dahsyat di Malaysia, kita nggak perlu kemudian cuci tangan biar itu urusan orang Malaysia. Kita nggak perlu mikirin umpamanya gitu. Kita masih ada persamaan, ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama anak manusia. Kalau tadi ukhuwah wataniyah sesama warga negara, perbedaan semua ini satu adalah merupakan sunnatullah. Sebetulnya Tuhan menciptakan semua ini itu untuk apa? Dan kenapa menciptakan? Insya Allah di setiap agama punya keyakinan yang hampir sama. Tuhan maha segala-galanya. Ini setiap agama sama. Pak Joko dari Hindu, kemudian Pak Anwar dari Konghucu, gitu ya. Pak Joko Yusuf ini dari Katolik. Kita punya keyakinan Tuhan maha segala. Artinya apa? Kalau maha segalanya, Tuhan itu nggak butuh apa-apa dan nggak butuh siapa-siapa. Loh, kalau nggak butuh apapun, nggak butuh siapapun, kenapa menciptakan? Yang kedua, setelah menciptakan, kenapa Tuhan memerintahkan kita berbuat baik? Padahal kebaikan kita nggak ngaruh untuk Tuhan. Begitu juga kejahatan. Kalau kita jahat, Tuhan itu nggak kemudian menjadi hilang pamornya karena makhluknya jahat. Itu nggak, tetap aja pamor ketuhanannya tetap seperti itu. Kalau kita baik, tidak kemudian Tuhan itu menjadi lebih baik. Setidaknya ini dalam keyakinan Muslim. Jadi Tuhan maha segala-galanya, nggak butuh apapun, nggak butuh siapapun. Tapi kenapa kita diciptakan dan kenapa memerintahkan kebaikan? Nah, semua agama pasti perintah baik. Semua agama, nggak ada agama yang perintah buruk. Makanya kalau agama, setiap penganut agama menjalankan ajaran agamanya masing-masing dengan baik, maka pasti kehidupan akan baik, akan rukun. Kenapa perintah baik? Kalau baik nggak ngaruh, jahat nggak ngaruh, kenapa Tuhan perintahnya baik? Agama perintahnya juga baik. Jawabannya satu, Bapak Ibu. Jawabannya karena Tuhan menciptakan ini semua adalah dengan kasih sayang, cinta. Jadi kunci hidup yang menggerakkan kehidupan adalah cinta dari Tuhan. Sehingga cinta ini harus mendasari seluruh gerak hidup kita. Buktinya, kalau Tuhan menciptakan karena cinta, Tuhan nggak butuh. Tapi Tuhan menciptakan, memberi kita hidup, memberi kita sehat, memberi kita semua kebutuhan hidup dipenuhi oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena cinta. Coba kalau Tuhan menciptakan kita dan setelah itu jor kelowor, kata orang Jawa. Jor kelowor, tahu jor kelowor ya? Jor kelowor.
mangan yang ono, urip yang ono, ora yang ono, rukun yang ono, ora yang ono. Kira-kira apa yang terjadi? Kacau dan nggak mungkin manusia bertahan sampai sekarang. Kenapa diperintahkan baik? Karena Tuhan cinta kita. Tuhan ingin kita ini jadi orang yang baik, hidupnya sejahtera. Tuhan ingin kita beruntung, kita dalam kemudahan, dan itu dalam skala waktu selama-lamanya. Coba kita lihat. Kalau ngomong bencana ini, kehidupan di dunia, bencana dan tanpa bencana, lebih sering mana? Lebih sering menghadapi bencana apa lebih sering menghadapi tanpa bencana? Tanpa bencana. Padahal Tuhan bisa saja memberi kita bencana setiap hari. Tapi yang diberikan oleh Tuhan adalah nikmat setiap hari. Maka bencana ini harus kita posisikan sebagai satu potensi. Yang kedua, sebagai hikmah dari Tuhan. Bagaimana menangkap sisi positif dari semua kejadian. Bukan berarti kita kemudian cuek terhadap bencana. Justru bencana ini harus dihadapi dengan serius. Tapi kita bisa survive dari keadaan bencana ini. Tidak lain dengan cinta. Kalau kita membuka kitab suci, maunya kitab suci Islam, yang kita baca pertama ayat Al-Quran itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Cinta ini menjadi kunci. Ya kalau kita lihat kitab suci yang lain juga sama. Kalau Katolik itu kan menjadi agama cinta kasih. Kalau ditampar pipi kiri, beri pipi kanan. Nah, kalau cinta ini yang mendasari kehidupan kita, maka persatuan dan kebangsaan ini adalah kebutuhan dan ini akan kita rawat bersama-sama. Karena persatuan dan kebangsaan ini titik temunya di cinta. Kalau kepentingan nggak akan bertahan lama kepersatuan. Kalau kepentingan yang di luar cinta ya belum marah mengajian proyek. Begitu proyek habis, seorang kenal-kenal. Karena kalau kita kepengin melihat bagaimana empati, bagaimana sikap, kepedulian orang lain kepada kita, itu jangan dilihat saat kita pegang duit. Saat kita dalam keadaan bahagia, semua orang mesti ngaku dari kanca. Bos Yanto, siapa sih orang kepengin dari kancane Bos Yanto? Pancen bos ya. Jadi semua orang kepengen diaku dari kancane. Tapi coba lihat saat kita tidak punya uang. Nah, cinta ini juga yang harus menjadi perekat kita dalam berbangsa dan bernegara.